Pelatih baru Marseille Roberto De Zerbi sejak lama adalah pengagum Mikhailo Mudryk yang nasibnya mulai tak menentu. Laporan Tim Talk menyebutkan ada ketertarikan kuat dari Marseille untuk membawa Mudryk pada bursa transfer selanjutnya. Roberto De Zerbi yakin bahwa dirinya bisa membawa versi terbaik dari bintang Ukraina tersebut. Saat masih melatih Brighton musim lalu, Roberto De Zerbi bahkan menyebutkan Mikhailo Mudryk bisa memenangkan gelar bergengsi Ballon d'Or. Mikhailo punya potensi untuk meraih karir papan atas. Menurut saya, dia juga bisa memenangkan Ballon d'Or, kata De Zerbi. Ucapan itu adalah pujian dari mantan pelatih Brighton sebelum Mudryk bergabung ke Stamford Bridge pada awal 2023 lalu. Pujian itu terlontar pada Desember 2022 sejak Mudryk masih dikaitkan dengan sang rival Arsenal. Roberto De Zerbi saat itu termasuk yang mengidolakan sang winger karena bakatnya yang potensial. Sang pelatih juga mengenal Mudryk saat masih menakodai Shakhtar Donetsk. Mendengar kabar ketertarikan Marseille, sejumlah fans Chelsea mengikhlaskan Mudryk karena merasa sang pemain sangat butuh dipinjamkan agar bakatnya segera berkembang. Chelsea kini memiliki 3 winger baru yang tampil memukau saat debut masing-masing. Ada Jadon Sancho, Pedro Neto, dan Joao Felix yang dapat mengambil alih posisi Mudryk di sayap kiri. Enzo Maresca sempat beberapa kali mengkritik pemain Ukraina itu yang menyinggung soal nasib masa depannya. Meski masih menjadikan Mudryk sebagai opsi di sayap kiri, publik Stamford Bridge kabarnya lebih senang jika Mudryk dipinjamkan ke Marseille pada Januari mendatang. Chelsea menghadapi sejumlah dilema cedera yang harus diatasi menjelang kembalinya laga Premier League akhir pekan ini melawan West Ham United. Pada pertandingan tersebut mereka diharapkan dapat melanjutkan performa kemenangan mereka setelah menang atas Bournemouth. Reece James masih diragukan tampil untuk Chelsea setelah absen di setiap pertandingan musim ini karena cedera hamstring. Terakhir kali Enzo Maresca memberikan kabar terbaru tentang kebugaran sang kapten sebelum kemenangan atas Bournemouth. Maresca menyatakan bahwa Reece James membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dapat kembali dari cedera yang membuatnya absen sepanjang musim sejauh ini. Akun media sosial Chelsea sendiri memberikan informasi terkini tentang kebugaran Romeo Lavia dan Malo Gusto minggu ini. Klub mengkonfirmasi bahwa Romeo Lavia dan Malo Gusto melanjutkan rehabilitasi mereka pada hari Selasa dan telah kembali bergabung pada sesi latihan bersama para pemain utama. Kabar baik lainnya adalah Chelsea menyambut Enzo Fernandez dan Kiernan Murihal kembali ke skuad untuk pertandingan melawan West Ham. Keduanya kala itu absen dalam kemenangan atas Bournemouth karena sakit, tetapi Enzo Fernandez terlihat kembali berlatih awal minggu ini. Maresca kemungkinan akan ditanyai tentang ketersediaan semua pemain tersebut saat berbicara pada media dalam konferensi pers pra pertandingan sebelum akhir pekan ini. Jika Reece James dan Malo Gusto masih absen pada pertandingan tersebut, bisa saja peran bek kanan akan diberikan kepada Moises Caicedo ataupun Axel Disasi. Romeo Lavia dapat menjadi rekan Enzo Fernandez sebagai jenderal lini tengah lapangan. Jadon Sancho yang langsung memberi dampak luar biasa menjadi pilihan utama pada bagian sisi penyerangan untuk saat ini. Tosin Adarabioyo yang juga memberikan dampak positif dari bangku cadangan pada Sabtu malam mungkin saja menjadi pilihan utama. Bek tersebut belum pernah menjadi starter di Liga Premier. Ia diharapkan dapat berbuat cukup banyak untuk membuat Maresca terkesan. Tetapi kemungkinan besar pelatih Italia itu akan tetap menggunakan pasangan bek tengah yakni Wesley Fofana dan Levi Colwill. Setelah menghadapi West Ham, The Blues akan menghadapi Barrow di putaran ketiga Carabao Cup pada pertengahan minggu depan. Ben Chilwell yang masih berada di Chelsea, kepergiannya di bulan Januari masih mungkin dapat terjadi untuk masa depannya. Ia merupakan bagian dari skuad yang tidak masuk ke dalam rencana Maresca saat The Blues ingin memangkas jumlah pemain mereka yang sangat banyak. Sejumlah pemain yang berlatih terpisah dari tim utama dan siap untuk dijual sudah dipastikan bahwa mereka tidak memiliki masa depan di Chelsea.
Berbeda dengan Ben Chilwell, sang bek saat ini sudah kembali ke dalam skuad dan telah mengikuti sesi latihan bersama tim utama. Pemain asal Inggris tersebut masuk dalam daftar 25 pemain Chelsea di Premier League. Kepergian Ben Chilwell di tahun baru tentu saja merupakan sebuah kemungkinan. The Sun bahkan melaporkan jika Crystal Palace dan Ipswich Town menaruh minat kepada sang bek. Tidak diketahui secara jelas mengapa kedua klub tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transfer di musim panas lalu. Namun laporan tersebut menyatakan bahwa keduanya tertarik untuk melakukan transfer di bulan Januari jika hal tersebut dapat dilakukan. Mantan pemain Leicester City tersebut masih berusia 27 tahun dan ingin bermain secara reguler. Jadi jika waktu bermainnya di Chelsea sangat terbatas hingga bulan Januari, maka ia akan tertarik untuk pindah. Pemandu bakat Chelsea disebut tengah beradu kejelian dengan sang rival Arsenal saat menyaksikan aksi Victor Gyökeres selama pertandingan Sporting di Liga Champions. Menurut laporan Football London, penampilan Victor Gyökeres yang mencetak gol untuk Sporting di Liga Champions diperhatikan oleh pemandu bakat dari Chelsea dan Arsenal yang hadir di Lisbon. Striker tersebut tetap menjadi incaran Chelsea karena mereka berpotensi mempertimbangkan pendekatan pada Januari untuk penyerang Swedia tersebut. Victor Gyökeres terus menjadi sorotan reguler dalam hal transfer ke beberapa klub raksasa di lintas Eropa. Striker Swedia tersebut telah melanjutkan performa luar biasa untuk Sporting setelah mencetak 9 gol dalam 7 pertandingan musim ini. Gol terbarunya terjadi pada pertandingan pembuka Liga Champions Sporting di kandang sendiri saat mereka menjamu Lille. Tim asuhan Ruben Amorim menang dengan skor 2-0 saat Gyökeres membuka skor pada menit ke-28. Laporan tersebut menyatakan bahwa pencari bakat Chelsea akan terus hadir selama pertandingan sang striker dan akan kembali dengan laporan yang menggembirakan tentang Gyökeres. Chelsea kabarnya berencana untuk mengontraknya pada tahun 2025 dan bersedia melakukan pendekatan yang signifikan pada Januari mendatang. Chelsea sangat ingin mendatangkan pemain nomor 9 baru saat harga Gyökeres mulai terungkap dengan tuntutan 84 juta euro untuk kepergiannya.